Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan nanoteknologi dalam sistem penghantaran obat. Dekade ini tren nanoteknologi meningkat sangat signifikan sekali, jadi banyak orang berbondong-bondong memformulasikan suatu bahan obat itu berbasis pada nanoteknologi. Banyak yang berbasis sains, artinya dia paham fundamental dalam aspek nanoteknologi, banyak juga yang latah semua dibuat sediaan nano-nano. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, kita harus mengetahui dan menimbang apa manfaat dan resikonya dalam kita memformulasikan suatu sediaan berbasis nanoteknologi ini. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita pahami terlebih dahulu pola perkembangan dari teknologi nano di sistem penghantaran obat ini. Ini saya ambil data dari 2000 sampai 2016, ini tidak baru datanya, akan tetapi di sini yang kita gunakan adalah polanya. Polanya kita bisa lihat bahwa dari tahun 2000 memang penelitian nano tidak terlalu signifikan. Dia melonjak sangat signifikan sekali mulai tahun 2010 ke atas. Itu penelitian berkaitan dengan nanoteknologi yang dibuktikan dengan berbagai macam paper ini sangat banyak sekali. Dan tentunya ini negara-negara yang paling banyak meneliti terkait dengan nanoteknologi ini adalah di daerah Amerika, kemudian diikuti Eropa dan negara-negara Cina. Jadi memang negara-negara tersebut berbondong-bondong dalam melakukan penelitian terkait dengan nanoteknologi. Kemudian setelah kita lihat hasil penelitian, ini kita lihat paten juga, bahwa bisa dilihat polanya ini lebih signifikan sekali, bahwa paten itu dilihat meningkat sangat drastis dimulai tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Namun bisa dilihat polanya bahwa peningkatan terkait dengan paten ini yang paling banyak mendominasi adalah negara-negara Amerika. Jadi negara Amerika ini paling mendominasi terkait dengan paten nanoteknologi. Terkait dengan perkembangan paten dan perkembangan penelitian yang ada membuktikan bahwa nanoteknologi ini semakin lama akan semakin meningkat polanya. Kenapa? Karena dengan nanoteknologi kita bisa memodifikasi suatu delivery system menjadi suatu delivery dengan feature yang sangat khusus dan sangat spesifik. Bisa kita terapkan di teknik nanoteknologi ini. Berbeda dengan kita mendesain sediaan kontrol rilis atau sediaan yang lainnya, targetingnya tidak spesifik terkait dengan nanoteknologi ini. Jadi dengan nanoteknologi itu lebih spesifik dibandingkan kita memodifikasi dengan sediaan modified release. Perkembangan sistem penghantaran obat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini sangat berbeda signifikan sekali. Pada zaman dahulu, sistem penghantaran obat ini berbasis pada makroskopik. Artinya apa? Artinya orientasi pada target sistem penghantaran obat zaman dahulu itu berbasis pada sustained release effect. Artinya dia akan memperpanjang durasi kerja dari suatu obat. Kemudian jika dibandingkan dengan era sekarang, ini berbasis pada nanoskopik. Artinya dia berbasis pada ukurannya yang lebih kecil, nanosize. Nanosize di sini sangat menarik sekali karena kita bisa memodifikasi aksi dari suatu obat berdasarkan ukuran partikelnya. Perbedaannya di sini adalah kita bisa memanipulasi suatu efek terapeutik sehingga hasilnya maksimum efisiensinya dengan toksisitas yang minimum. Kemudian pada perkembangan sistem penghantaran obat yang akan datang itu berbasis pada future drug delivery system. Artinya kita harus mengintegrasikan antara basic research, applied research, dan translational research serta clinical research terintegrasi menjadi satu sehingga meningkatkan diversifikasi dari perkembangan sistem penghantaran obat. Karena ini menjadi tuntutan kita, yang mana nano delivery ini menjadi basis fundamental dalam proses perkembangan future drug delivery system ini. Kemudian terkait dengan terminologi dari nanoteknologi sendiri, kita katakan sebagai nanoteknologi itu kalau memiliki ukuran antara 1 sampai 1000 nano. Akan tetapi untuk delivery obat itu akan lebih acceptable. Artinya apa?
efek dari ukuran ini akan muncul itu pada ukuran 10-300 nanometer. Dan efek yang peningkatan yang sangat dramatis, jadi perubahan karakteristik ini loncatannya akan sangat tinggi sekali jika ukuran partikel ini kurang dari 100 nanometer. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu terkait dengan perubahan ukuran ini, perubahannya tidak linier, akan tetapi perubahannya sangat signifikan sekali, terutama ketika kita membuat suatu sediaan nanoteknologi yang memiliki ukuran kurang dari 100 nanometer. Modifikasi berdasarkan sistem nanoteknologi ini tidak mengubah karakteristik kimia dari suatu senyawa, akan tetapi di sini akan memodifikasi sifat fisikokimianya. Misalkan stabilitas, solubilitas, kemudian permeabilitasnya akan berubah, serta pola transport di dalam tubuh juga akan berubah. Yang perlu menjadi perhatian, apakah kedepannya akan ada teknologi pico, jadi lebih kecil lagi daripada nano. Kalau kita kaji dengan berbasis pada latar belakang obat, itu dirasa tidak akan memungkinkan ada pikoteknologi. Kenapa? Karena satu struktur molekul itu memiliki ukuran, misalkan saya gambarkan atom H itu memiliki ukuran sekitar 0,1 nano, sedangkan atom karbon ya sekitar 1 nanonan. Artinya kalau pikoteknologi itu lebih kecil lagi, dia akan memotong atau memutus ikatan suatu senyawa, nanti otomatis senyawanya ini tidak akan berupa senyawa utuh lagi. Jadi obatnya akan terpecah sehingga tidak mungkin terbentuk atau ada teknologi yang lebih kecil daripada nano. Untuk obat paling kecil adalah nanoteknologi ini. Karena kita keterbatasan pada struktur molekul. Jadi yang membuat suatu obat itu berefek atau tidak itu suatu struktur molekul yang berikatan dengan target aksi obatnya. Kalau struktur molekul ini berubah, dalam artian struktur molekul ini tidak utuh lagi, maka efeknya juga tidak akan utuh lagi. Oleh karena itu, teknologi nano ini adalah teknologi yang paling kecil kalau kita lihat dari segi ukuran, jadi tidak mungkin memungkinkan muncul teknologi pikoteknologi karena kita keterbatasan dalam struktur molekul obatnya. Ini bisa dilihat beberapa perbandingan terkait dengan ukuran, utamanya menjadi target aksi obat nanti. Ini ada bakteri, ini ukurannya 1000 nano atau 1 mikro, ada virus, ini ukurannya 100 nano, kemudian DNA ini 2,5 nano, atom silikon atau atom silika ini 1 nano, atom hidrogen 0,1 nano. Nah, teknologi nanopartikel ini nanti akan bekerja di antara ukuran antara 1 nano sampai 100 nanometer. Jadi itu nanti yang akan kita desain suatu sediaan berbasis nanoteknologi ya ukurannya ya kecil, antara 1 sampai 100 nanometer. Banyak sistem penghantaran obat yang nantinya bisa kita aplikasikan dalam pembawa terkait dengan sistem nanoteknologi ini. Ini adalah beberapa device dalam kita merancang suatu sediaan berbasis sistem penghantaran obat nanoteknologi. Yang pertama akan kita diskusikan adalah nanocarrier. Nanocarrier ini dibagi menjadi 3, ada solid lipid nanoparticle atau lipid based formulation, kemudian ada polymeric nanoparticle, kemudian ada metal nanoparticle. Yang paling banyak diaplikasikan adalah polymeric nanoparticle dan lipid based formulation atau solid lipid nanoparticle. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terutama di nanocarrier ini dibandingkan kita akan diskusi terkait dengan solid drug nanoparticle atau polimer terapeutik atau self-assembled structure semacam itu. Jadi pada nanocarrier ini terutama nanopolimer itu otomatis suatu bahan obat ini dibawa oleh suatu polimer. Polimernya ini nanti akan menstabilkan obat dalam bentuk ukuran nano. Sehingga obat ini akan karakteristik fisikokimianya ini akan berubah dibandingkan dengan obat dasarnya. Kemudian metal nanopartikel ini banyak sekali ditemukan, contohnya supermagnetic iron nanopartikel atau iron nanopartikel yang lainnya. Intinya perkembangan terkait dengan metal nanopartikel ini relatif tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan polymeric nanopartikel atau lipid nanopartikel. Untuk lipid nanopartikel sendiri sebenarnya ada sistemnya itu ada 3, bisa kita dalam bentuk nanoemulsi, bisa kita dalam bentuk solid lipid nanopartikel,
bisa dalam bentuk nanostructured lipid carrier. Jadi ada 3 bentuk nanti terkait lipid base formulation di nanocarrier ini. Kemudian ada solid drug nanoparticle, ini ada nanokristal sama nanosuspensi. Jelas untuk nanokristal ini obat itu kita rancang dalam bentuk kristalisasi. Nanti kristalnya kita pada proses kristalisasi ini kita desain, kristalnya terbentuk ada nanosize. Kemudian nanosuspension ini adalah kita buat suspensi. Nanti pada proses pembuatan suspensi ini nanti kita rancang dia dalam bentuk nanosize juga, jadi nanosuspensi. Kemudian ada polimer terapeutik, ini konjugat antara polimer dan protein yang nantinya ini dijadikan suatu semacam polymeric nanopartikel juga, tapi ini adalah konjugat antara obat dan protein yang nanti digunakan sebagai polimer terapeutik. Kemudian ada nanomedicine, itu ada lainnya, ini terkait dengan dendrimer. Jadi dendrimer itu kayak polimer bercabang, nanti obat akan terperangkap atau terjerat di dalam struktur dari dendrimer tersebut. Kemudian ada self-assembled structure, ini ada micellar sama vesicle. Vesicle ini adalah pembawa, nanti ada liposom dan semacamnya, ini termasuk nanocarrier juga, ada self-assembled. Tapi di sini berbeda dengan polymeric nanoparticle dan metal nanoparticle ataupun solid lipid nanoparticle, karena pada self-assembled structure ini ada karena dia terbentuk karena mekanisme dari natural behavior dari bahan-bahan yang ada dalam formulasi tersebut. Misalkan liposom itu akan terbentuk ketika ada fosfolipid diemulsifikasi kemudian terhidrasi, akan membentuk suatu vesicular delivery. Begitu juga dengan micellar. Micellar ini adalah agregat surfaktan yang nantinya membentuk ukuran dalam bentuk nano. Nah, pada formulasinya ini otomatis nanti ketika dia terbentuk obat dengan surfaktan, kemudian kita hidrasi dengan air, maka terbentuk self-assembled structure, yang mana struktur-strukturnya ini akan menata. Setelah menata, ini akan membentuk suatu struktur pembawa obat yang bisa kita aplikasikan sebagai nanomedicine. Ada beberapa teknologi di sini, ini hanya pengantar saja, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, utamanya terkait dengan polymeric nanoparticle dan lipid base formulation untuk nanoparticle. Kemudian nanodelivery itu bisa memodulasi transport obat. Jadi nanodelivery ini bisa mengubah mekanisme transport obat. Idealnya obat itu bisa diserap oleh tubuh dengan 2 mekanisme, yakni difusi pasif dan difusi aktif atau difusi terfasilitasi. Untuk difusi pasif ini tergantung dari native behavior suatu obat yang dipengaruhi oleh nilai log P dari suatu obat itu, yang menggambarkan permeabilitas dari suatu obat ketika menembus suatu membran. Oleh karena itu pada proses difusi pasif ini obat harus dalam bentuk terlarut. Padahal beberapa obat kita memiliki permasalahan yang utama, yakni terbatas pada aspek kelarutannya. Oleh karena itu teknologi nano ini sangat membantu sekali, bisa mengubah transport obat, terutama obat-obat yang sukar larut. Bisa jadi transport obatnya melalui suatu reseptor, jadi nanopartikelnya ini nanti bisa kita modifikasi, kita gabungkan dengan suatu ligan, yang mana ketika nanopartikel ini kontak dengan suatu reseptor di sel epitel kita, maka dia akan dipermudah transportnya, misal melalui jalur fagositosis atau yang lainnya. Kemudian bisa juga melalui transport paraseluler, artinya dia akan melewati transport di antara sel-selnya. Nah, transport paraseluler ini biasanya melewati celah-celah antar sel yang kita sebut dengan tick junction. Nah, syarat untuk partikel ini bisa lolos tick junction yakni adalah berbasis pada ukuran. Kalau ukurannya terlalu besar ya tidak bisa akan lolos tick junction. Oleh karena itu tadi sudah kita diskusikan di awal bahwa nanopartikel dengan ukuran 100 nano ke bawah itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda jauh dengan ukuran nanopartikel di atasnya terkait dengan permeabilitas ini. Dengan ukuran yang lebih kecil, dia akan mampu terpenetrasi lebih dalam melewati transport paraseluler ini, jadi melewati tick junction, kemudian sampai ke sirkulasi sistemik. Kemudian bisa juga
nano delivery ini kita modulasi transport obatnya berubah, tadi bisa kita konjugasi dengan suatu ligand dengan reseptor, ini bisa dimediasi dari apa? Melalui sistem enterosit juga bisa, jadi melalui sistem fagositosis dengan jalur enterosit bisa. Kemudian bisa juga untuk obat-obat tertentu kita hantarkan berbasis lipid based formulation, misalkan nano emulsi atau semacamnya. Ini nanti jalur transportnya bisa melalui M-cell. M-cell ini nanti yang akan membawa obat terfagositosis masuk ke dalam, kemudian akan dihancurkan, dan nanti karena karakteristik yang lipofilisitasnya tinggi, otomatis si obat ini akan masuk jalur limfatik. Jadi untuk beberapa sistem penghantaran nano, karena dia bersifat sangat lipofil sekali, entah itu pembawa dan obat, nanti bisa melalui transport jalur limfatik. Artinya kalau dia melalui jalur limfatik, dia tidak akan kena fast metabolism. Kenapa? Karena pembuluh darah yang ada di saluran pencernaan itu akan membawa darah kita menuju hati melalui vena porta hepatica. Akan tetapi beberapa jalur transport, misalkan melalui jalur limfatik, obat yang bersifat sangat lipofil dengan pembawanya, itu akan tertransport bukan melalui jalur sirkulasi sistemik, pembuluh darah tidak, tapi melalui jalur limfatik. Sehingga nanti akan bertemu di saluran di pembuluh darah juga, tapi tidak akan melewati hati untuk yang jalur limfatik ini. Sehingga ini merupakan strategi yang sangat cocok sekali untuk beberapa obat yang mengalami fast metabolism. Kemudian bisa juga transport transseluler, tapi lebih susah dibanding transport paraseluler. Yang paling utama adalah kita bisa memodifikasi permukaan dari nanopartikel ini sehingga dia bisa hinder PGP. Kemarin pada waktu kita berdiskusi di biofarmasetik, ada yang namanya PGP, polyglycoprotein complex ini nanti bisa mengeflakkan suatu obat. Jadi kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, obat itu ya kita disebut juga oleh si PGP dengan benda asing. Makanya selagi obat ini dikenali sebagai benda asing, obat ini akan didorong keluar oleh PGP ketika obat ini akan terabsorpsi ke dalam. Itu kita sebut dengan efflux PGP. Akan tetapi dengan teknologi nano ini kita bisa memodifikasi permukaan dari nanopartikel itu, bisa juga kita memodifikasi struktur permukaannya sehingga dia tidak dikenali lagi oleh PGP. Akhirnya dia bisa tertransport dengan mudah melalui beberapa jalur melewati sel epitel tadi. Oleh karena itu, beberapa fungsionalitas terkait dengan nanopartikel ini, terkait dengan transport mediated nano delivery ini sangat menguntungkan sekali, karena teknologi nano itu tidak hanya mengubah karakteristik fisikokimia, akan tetapi juga mengubah jalur transport dari suatu obat. Ini kita diskusikan kembali terkait dengan beberapa keuntungan dari nanoteknologi. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan stabilitas fisikokimia. Jadi secara langsung nanoteknologi ini akan meningkatkan stabilitas fisikokimia. Kenapa? Karena dalam formulasi nanoteknologi kita bisa rancang dalam bentuk enkapsulasi. Jadi obat itu tersalut terenkapsulasi dalam suatu pembawa. Pembawanya bisa protein, pembawanya bisa lemak, bisa juga polimer. Karena hanya dua bahan tambahan tersebut yang bisa kita aplikasikan secara meluas dalam sistem penghantaran obat. Kalau tidak polimer ya lemak. Jadi kalau nggak lipid ya polimer, itu adalah dua bahan yang umumnya nanti kita gunakan dalam sistem penghantaran obat ini. Kenapa dengan dua bahan tersebut bisa meningkatkan stabilitas secara fisikokimia? Karena dengan adanya misalkan stabilitas rusak gara-gara cahaya atau rusak gara-gara pengaruh udara luar, itu bisa kita minimalkan dengan dikuting, disalut. Proses penyalutan ini nanti bisa kita preparasi pada teknik pembuatan nanonya, jadi dienkapsulasi. Ada yang namanya nanokapsul, ada yang namanya nanopartikel. Perbedaannya apa? Kalau nanokapsul itu obatnya di dalam, dia diselimuti oleh kapsul yang berupa polimer atau lipid tadi. Kemudian yang nanopartikel atau nanosphere, itu obat terdistribusi secara homogen pada lipid atau pada polimer. Oleh karena itu, terkait dengan
karakteristik stabilitas fisikokimia ini sangat menjanjikan sekali terkait dengan peningkatan dari stabilitas secara fisikokimia karena ada proses enkapsulasi dari material polimer ataupun lipid yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian selanjutnya ini melindungi dari degradasi enzim. Jelas karena formulasi nanoteknologi berbasis lipid atau berbasis lemak tadi akan menyalut si bahan aktif, terutama nanti yang akan didegradasi oleh adanya enzim. Misalkan protein yang didegradasi oleh enzim protease. Itu aktivitasnya akan sangat ditingkatkan kalau kita desain dalam bentuk sediaan nanoteknologi, kita coating proteinnya, protein terapinya kita salut dengan polimer atau kita salut dengan lipid, nanti berukuran nano, yang mana nanti ini akan meningkatkan stabilitas terhadap si enzim tadi. Jadi kita bisa mendeliverikan sesuatu yang tidak bisa dideliverikan secara oral. Kenapa? Karena secara oral itu banyak sekali hambatannya terkait dengan karakteristik pH dan enzim. Dua karakteristik ini yang sangat menjadi tantangan ketika kita mendeliverikan suatu obat secara oral. Oleh karena itu dengan nanoteknologi nanti kita bisa mendesain obat itu terlindungi dari apa? Pengaruh luar terkait dengan stabilitas fisikokimia dan pengaruh enzim terkait dengan proteksi dari degradasi oleh si enzim tadi. Kemudian meningkatkan ketahanan atau sirkulasi obat di dalam darah ini berhubungan dengan distribusi obat atau disposisi obat di dalam tubuh. Kenapa? Karena nanti obat yang dalam bentuk nano itu akan terdepot dan pembawanya terdegradasi terlebih dahulu baru keluar obatnya. Jadi harapannya ketika kita deliverikan obat-obat dalam bentuk nano, ya bahan tambahan yang kita gunakan bersifat biodegradable, artinya dia bisa didegradasi oleh tubuh kita. Sehingga dalam proses terapinya ini nanti juga mengaplikasikan fast drug delivery system, yakni sustained release effect dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian kita bisa juga membuat dia menjadi targetnya lebih spesifik. Jadi targetnya bisa kita target ke bagian tertentu, misalkan untuk delivery cancer atau delivery penyakit-penyakit lain yang mana sel-sel pada cancer ini otomatis dia memiliki diferensiasi perbedaan dengan sel-sel sehat lainnya. Misal berupa pH atau berupa enzim atau berupa senyawa-senyawa lain yang sangat spesifik itu tidak ada di sel sehat kemudian ada di sel kanker. Nantinya nanoteknologi yang kita desain itu kita rancang. Nanoteknologi ini bisa kita konjugasi dengan suatu ligand yang mana ligand ini sangat cocok sekali dengan karakteristik atau target spesifik yang ada di dalam sel kanker tersebut sehingga bisa tertargetkan hanya pada sel yang terkena kanker lah nanti obat ini bisa terlepas. Kalau tidak dekat dengan sel yang kena kanker maka obatnya tidak akan terlepas. Jadi lebih tertarget. Kalau lebih tertarget otomatis toksisitas itu minimum, efektivitas itu semakin meningkat. Oleh karena itu, ini adalah keuntungan dari sistem nanoteknologi. Kemudian meningkatkan kelarutan di air dan laju disolusi. Kalau berbicara terkait dengan kelarutan, misalkan kita mengecilkan ukuran partikel, itu tidak akan meningkatkan kelarutan. Kenapa? Karena strukturnya sama. Jadi hanya menambah luas permukaan saja sehingga meningkatkan dissolution rate itu jelas, laju pelarutan obat itu jelas. Karena permukaannya semakin luas, otomatis kontak dengan medium akan semakin luas. Terkait dengan peningkatan kelarutan ini sangat tergantung dari ukuran partikel. Jadi dengan ukuran partikel nano, dengan persamaan Fredolic nanti dengan ukuran yang sangat kecil ini nanti bisa meningkatkan kinetika supersaturasi dari suatu obat. Jadi meningkatkan kelarutan ini berbasis pada kinetika supersaturasi sehingga nanti akan meningkatkan bioavailabilitas dari suatu obat. Jadi teknologi nano ini berbeda dengan teknologi mikro. Kalau mikro itu tidak bisa meningkatkan kelarutan, tapi kalau nano itu bisa meningkatkan kelarutan. Dengan cara apa? Mengubah kinetika supersaturasi. Kemudian keuntungan selanjutnya yakni meningkatkan transport secara limfatik. Tadi sudah kita diskusikan bahwa
beberapa obat itu bisa tertransport melalui jalur limfatik tergantung dari lipofilisitasnya. Dengan bantuan M-cell nanti akan dibantu transport secara limfatiknya. Ini sangat bisa dimungkinkan sekali terutama untuk delivery menggunakan nanoemulsi. Karena nanoemulsi berbasis lemak dan dia lemaknya nanti bisa kita modifikasi lipofilisitasnya, nanti bisa tertransport melalui jalur limfatik sehingga bebas dari fast metabolism. Kemudian keuntungan selanjutnya yakni menurunkan drug efflux. Efflux itu disebabkan karena PGP tadi yang sudah kita diskusikan bahwa PGP ini umumnya dia akan mendorong obat keluar. Jadi akan menendang obat keluar sehingga obat itu tidak masuk ke dalam tubuh kita melalui transport sel epitel. Oleh karena itu, beberapa keuntungan ini nanti tujuan akhirnya adalah meningkatkan bioavailabilitas. Karena target utama dari sistem penghantaran obat yakni peningkatan bioavailabilitas. Kalau bioavailabilitasnya meningkat, ya otomatis nanti bisa meningkatkan efek terapeutiknya. Itu adalah beberapa keuntungan terkait dengan nanoteknologi. Ini adalah contoh keuntungan lain terkait dengan nanoteknologi atau nanodelivery yang paling banyak digunakan. Ini adalah nano emas atau nano perak, yang mana perak ini sangat disukai untuk antibakteri, untuk emas ini sebagai katalisis pembentuk kolagen atau semacamnya, terutama di delivery untuk cosmetical. Pada modifikasi dengan teknologi nano ini, perubahan yang terjadi itu yang bisa kita amati adalah perubahan warna. Jadi foto karakteristik ini berubah ketika kita ubah ukuran partikelnya. Artinya apa? Perbedaan ukuran partikel ini nanti akan memberikan perbedaan warna pada nanopartikel emas ataupun perak. Jadi misalkan saya memiliki suatu nano perak dengan ukuran sama-sama 100 nano tapi bentuknya berbeda, yang satu bulat, yang satu itu prisma, nanti akan menghasilkan warna yang berbeda. Untuk prisma menghasilkan warna merah, untuk yang bulat ini akan menghasilkan warna kuning. Begitu juga dengan nano emas ini juga berbeda ukurannya, itu akan berbeda warnanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sangat menarik sekali terkait dengan nanoteknologi berbasis pada karakteristik fotonya ini. Jadi foto karakteristik dari suatu senyawa bisa diubah dengan nanoteknologi. Ya, nantinya ini biasanya kita akan manfaatkan tidak hanya obat, biasanya buat hiasan-hiasan, terutama cermin-cermin atau kaca-kaca, kita bisa modifikasi warna dengan adanya si emas ini. Karena beda ukurannya, itu akan memberikan karakteristik warna yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh delivery secara tertarget. Jadi ini ada pembawa nano delivery, kemudian pembawanya ini dimodifikasi dengan suatu antibody. Jadi ada antibody nanti yang akan sebagai pendeteksi dari adanya suatu gangguan yang ada di tubuh kita. Misalkan pada suatu sel sehat dan sel sakit itu pasti ada perbedaannya. Misalkan sel sakit nanti otomatis sekresi enzim-enzim tertentu yang akan kita targetkan. Jadi delivery-nya ini nanti itu kita modifikasi dengan suatu antibody yang mana antibodinya ini bisa mengenali antigen yang disekresikan oleh sel sakit tersebut. Sehingga akan lebih tertarget pada sel yang sakit tersebut. Ketika obatnya ini berikatan antara antigen dan antibody, nanti bisa obat ini lepas di daerah sel yang sakit tersebut sehingga penghantarannya lebih tertarget. Coba kalau kita bandingkan untargeted delivery, ini obat-obatnya menyebar ke segala arah, jadi ke semua sel sehat ataupun sel sakit juga akan terkena. Sedangkan targeted delivery berbasis antigen antibody ini malah lebih spesifik, yakni pada sel yang sakit saja, sehingga toksisitas ini bisa diturunkan secara drastis. Kemudian keuntungan yang lainnya ini terkait dengan nano delivery, terkait dengan proteksi dari enzim tadi. Ini saya ilustrasikan ada insulin. Insulin ini adalah suatu protein terapeutik yang mana ini tidak bisa digunakan secara oral. Kenapa tidak bisa digunakan secara oral? Karena ada enzim protease yang akan menghidrolisis si protein ini nanti. Ketika dihidrolisis, otomatis bobot molekulnya berubah,
nanti efeknya juga akan berubah. Oleh karena itu, bisa kita tingkatkan delivery-nya berbasis nano delivery menggunakan nanopolimerik. Jadi, si insulin ini kita salut dengan polimer membentuk nanopartikel, nanti dengan teknik ion gelatinasi, kemudian setelah itu kita akan uji beberapa pengujian, misalkan pelepasan obat, kemudian kadar obat di dalam darah, kemudian efek penurunan kadar gula. Nah, nanti bisa kita modifikasi menggunakan si polimerik ini. Bisa juga kita menggunakan sistem semacam kayak miselar. Jadi insulin ini kita jebak dalam suatu miselar. Miselar nanti akan melindungi dari protease. Kenapa? Karena polimerik miselar itu bukan menjadi target aksi dari protease. Karena dia bukan suatu protein. Dan polimer itu bukan target dari lipase. Karena dia bukan berbasis pada lipid. Oleh karena itu, polimer dan lipid ini bisa kita aplikasikan dalam sistem penghantaran obat. Akan tetapi untuk penghantaran oral, polimer akan lebih memiliki robustness yang lebih tinggi dibandingkan lipid. Kenapa? Karena dalam tubuh kita itu ada lipase yang akan menghidrolisis si lipid sehingga akan dipecah-pecah menjadi asam-asam lemak. Sedangkan protein itu lebih tahan umumnya dibandingkan dengan lipid-based formulation. Kemudian keuntungan yang lainnya ini bisa diaplikasikan di kosmetik, bisa dilihat penggunaan nano delivery ini berbeda dengan penggunaan biasa. Dengan nano delivery yang biasanya bedaan itu tebal banget, dengan nano delivery itu lebih tipis dan efeknya proteksinya terhadap sinar UV itu akan sama atau lebih efisien dibandingkan kita desain dalam bentuk sediaan yang berbasis pada sediaan makroskopik atau yang terlihat, dan tidak menawan sekali kalau kita keluar di siang hari menggunakan bedak yang sangat tebal. Lebih baik kita gunakan bedak yang tipis tapi efektivitas serta efisiensinya itu sama dengan kita menggunakan bedak yang tebal tadi. Itu adalah sentuhan dari teknik nanoteknologi. Demikian diskusi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar nanoteknologi ini. Kita akan lanjut diskusi terkait dengan polymeric nanoparticle dan lipid-based formulation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.